Kembali Tuhan, kami mau bersyukur diterangi dengan firman-Mu siang hari menjelang sore ini. Kami boleh selalu beribadah secara pribadi. Kami membawa seluruh keberadaan hidup kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu melihat apa yang dilakukan manusia setiap hari. Karena itu Tuhan, kami butuh Engkau ya Yesus. Tidak lain yang bisa kami cari dan banggakan selain Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan penolong Juru Selamat kami. Dan intinya kami memuji menyembah Engkau Bapa dalam roh dan kebenaran, dalam kasih suci Roh Kudus yang selalu menerangi kami dengan pertobatan. Bila setiap hari kami mau dikuduskan, disucikan, baik hati, jiwa, pikiran, kehidupan kami untuk bisa melekat kepadamu senantiasa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dengan urapan Roh Kudus-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab di sore hari ini terambil dari 2 Zawarid 18 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-34 dengan perikop Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Terdapat juga di kitab 1 Raja-Raja 22 ayat 1 hingga 40 yang berbunyi demikian. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi pesa Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan busa sapi dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, "Maukah engkau bertemu Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatnya dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat katakan kepada raja Israel, "Baiklah, katakan firman Tuhan." Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak ada lagi seorang nabi Tuhan, supaya dengan tangan kita dapat petunjuk?" Jawab raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan kata dapat kita petunjuk Tuhan. Tapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia membuat yang baik dengan aku, melainkan malapetaka. Orang-orang itu ialah Mikah bin Imlah." Kata Yosafat, "Jangan raja berkata demikian." Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana. Katanya, "Jemputlah Mikah bin Imlah dengan segera." Sementara raja Israel dan Yosafat raja Yehuda duduk masing-masing di atas tatanya dengan pakaian besaran di suatu tempat penginapan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi berbuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan. Dengan ini, engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu berbuat demikian. Katanya, "Majulah ke Ramot Gilead, dan kau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya dalam tangan raja." suruhan yang datang memahami mereka itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat melakukan yang baik bagi raja. Hendaknya engkau juga berbicara seperti seseorang kepada mereka dan beramal dengan baik." Tetapi Mikha menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya Apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mikha, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawabnya, "Majulah, dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan serahkan ke dalam tanganmu." tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?" lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia membuat yang baik tentang aku, melainkan dengan malapetaka. kata Mikha, Sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam
mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekiah bin Kenaana. Ditantangnya Nabi Mika serta berkata, Bagaimana mungkin Tuhan tidak kepadaku untuk berbicara padamu? tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau melihatnya hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, Tangkaplah Mika, bawa dia kembali ke Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja. Masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit. Sampai aku pulang dengan selamat. tetapi jawab Mika, Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan kata-kataku. lalu disambungnya. Dengarlah hai bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, Aku akan menyamar suatu pertempuran. Tetapi kau pakailah pakaian sasaranmu. lalu menyamar Raja Israel. Kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja Negeri Aram telah memberitahu kepada para panglima pasukan keretanya demikian. Jangan kamu berperang melawan orang, melainkan kau lawan Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, Itu Raja Israel. lalu mereka membunuh dia untuk menyerangnya. Tetapi Yosafat teriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia adalah Raja Israel, maka kaburlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menahan panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambung baju zirahnya. Kemudian dia berkata kepada pengemudi keretanya, Putarlah, bawa aku keluar dari pertempuran. Sebab aku sudah terluka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Demikianlah pembaca Alkitab kita pada siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan suara Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan pasti akan berbicara pada setiap orang yang dipilihnya, ataupun orang yang peka terhadap suara Tuhan. Karena Tuhan selalu adil dan bertindak sesuai dengan kebaikan dan juga kehendak-Nya. Biarlah semuanya Tuhan kami serahkan kepadamu. Apa yang kami dengar dan baca, kami harus percaya bahwa Engkau selalu berbicara kepada kami setiap hari dalam segala macam bentuk keadaan ataupun suara-suara hati yang mendalam, di mana Tuhan ada di dalam tubuh kami yang adalah bait suci-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami selalu dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menjadi kekuatan kami untuk kami belajar dari setiap sisi firman yang kami baca setiap hari dalam sejarah dan fakta tentang bangsa pilihan-Mu, orang-orang pilihan-Mu, tentang apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan firmankan. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita sore hari ini. Tuhan memberkati. God bless you all. Immanuel.